dia sebagai muslim udah kompeten belum dia? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman sekalian. Salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillahirabbil alamin. Sore ini kita bisa bertemu lagi, menyapa kembali teman-teman dalam rangka program kita. Setiap sore kita adakan sesi enlightenment Ramadan, sesi pencerahan. Kita berusaha menggali berbagai pencerahan terkait dengan tema-tema puasa dan tentang Islam yang terbuka. Nah, teman-teman sekalian, topik kita pada sore hari ini adalah soal Idul Fitri dan pembentukan masyarakat bertakwa. Ini topik yang biasa dibicarakan jelang-jelang akhir Ramadan, begitu kita bicara tentang Idul Fitri dan bagaimana relasinya dengan masyarakat bertakwa atau manusia bertakwa. Karena bagaimanapun juga kalau kita telaah penggagasan tentang atau ide atau bahasan tentang puasa selalu bicara tentang membentuk seseorang itu menjadi manusia bertakwa. La'allakum tattaqun, bagaimana menghadirkan Tuhan di dalam diri manusia, bagaimana terefleksi dalam tindakan-tindakan nyata begitu. Nah, kita akan dibantu untuk membahas topik ini bersama Dr. Siti Nafsiyah Arifuz Zaman. Beliau adalah Wakil Dekan di Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi di Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta. Jadi caranya, jadi sekitar 20-30 menit Ibu Nafsiyah saya akan persilakan untuk membahas topik ini. Lalu setelah itu kita akan menjawab berbagai pertanyaan atau komentar yang dikirim peserta lewat kolom komentar. Silakan, saya berikan waktunya seluasnya kepada Ibu Nafsiyah. Baik, ini saya udah bisa langsung ngomong, nggak perlu. Silakan, bisa langsung. Bisa langsung. Saya benar-benar pengalaman pertama ini keponakan saya ini barusan yang buka segala macam, karena baru aja ngajar, jadi ini nggak bisa saya geser pagi karena mereka juga dari pagi. Mohon maaf kalau juga saya agak diundang ini. Hikmahnya sih saya yang akan belajar. Saya udah disclaimer, saya bukan jadi narasumber, tapi saya yang akan belajar. Saya yang akan ngaji. Karena saya dulu pas zaman ingat ya KKA kalau nggak salah ya, klub kajian agama. Dan insya Allah disclaimer mengajukan diri bukan sebagai narasumber tapi sebagai peserta pengajian. Apa tadi Ramadan Enlightenment. Iya, pencerahan ya istilahnya, insya Allah mudah-mudahan makin tercerahkan. Oke, mudah-mudahan sih nggak nyampe tadi berapa? 10-15 menit untuk saya ya, mudah-mudahan nggak sampai. Iya, 20 menit ya. Silakan sebebasnya. Mudah-mudahan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Assalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Yang pertama, salam takzim dan hormat kepada seluruh keluarga besar Nurholis Majid Society, kepada Pak manajernya nih, Bang Oci manajernya ya. Selamat ya. Menghadirkan kembali di kehidupan kita. Insya Allah beliau maha guru kita, al-mahfurlah Cak Nur. Mudah-mudahan insya Allah panjang umur pikiran beliau, gagasan beliau sampai detik ini, bahkan kita semua masih mengaji dalam rangka menghidupkan dan terus menghadirkan dakwah beliau. Karena saya tadi disebutin latar belakangnya dari Fakultas Dakwah, jadi dakwah beliau yang sampai masih terasa dan kita harus berkewajiban melanjutkan. Yang kedua, saya ingin menyampaikan terima kasih sekali lagi Bang Ozi, yang saya juga agak terhormat menjadi bagian dari peserta ya di pengajian atau Ramadan Alignment yang digagas oleh NMS ini. Pas saya sanggupin sih iya aja gitu, karena dikira saya ya IG gitu. Waduh, IG yang kayak gimana ya gitu. Akhirnya dan nggak pernah hidup lagi gitu. Itu kalau nggak salah tahun Iya. pas kemarin, hikmahnya minggu yang lalu akhirnya saya ngutrek sendiri, saya tahu passwordnya sendiri dan saya alhamdulillah ini punya akun. Alhamdulillah. Ternyata seru juga ya, saya seru Seru teh, seru.
info dari banyak berita-berita dari kanal-kanal atau apa namanya sumber informasi yang luar biasa. Intinya saya mengucapkan makasih aja. Jadi kesempatannya. Jadi Ya, bukan karena kemauan saya untuk menyanggupi menjadi betul. bagian ini. Bukan karena Hmm. saya kapasitasnya menjadi narasumber, saya harus disclaimer enggak, tapi saya saya yang nah, Sama-sama belajar, ya. jadi saya yang akan ngaji. Harusnya nanti dibuka lagi nih kajiannya ya. Mudah-mudahan kalau udah nggak ada COVID, cabangnya di kampus Bang Ozi nanti buka di kampus Siap. ya. Oke, siap. Jangan kerjasamanya ya atau visip tapi juga dengan fakultas dakwah biar dakwahnya Oke, itu siap, siap, Teh. oh halo tapi juga dengan yang afirmatif atau afirmasi ini Iya. akan lebih baik. Tadi judulnya ke saya itu kalau nggak salah Idul Fitri dan masyarakat bertakwa. Saya tadi Iya, sempat betul. ba'da sahur ya beberapa YouTube Bang Ozi dengan para narasumber yang keren dan kompeten ya. Alhamdulillah temanya sih kayaknya udah banyak dibahas ya tentang tentang takwa, tentang takwa itu hikmah Ramadan dan ya aspek ya. Saya udah beberapa sekilas nyimak dari para narasumber dan itu luar biasa. Kita semua insya Allah tercerahkan dari penjelasan sebelumnya yang dikawal oleh Bang Ozi. Intinya saya nggak akan nambahin banyak, tapi sedikit mempertegas aja bahwa kalau belajar dari latar belakang, saya menganalogkan latar belakang saya. Saya ini di dakwah sebetulnya di Fakultas Dakwah. Tapi latar belakang saya lebih banyak bergerak di social work atau pekerjaan sosial Sosial. atau layanan kerendah sosial. Jadi kalau teman-teman dosen itu lebih banyak bekerja sama dengan Kementerian Agama, kalau saya bekerja sama dengan Kementerian Sosial. Nah, Sosial. layanan kesejahteraan sosial ini saya kira relevan juga dengan bidang-bidang sosial kemasyarakatan yang dalam konteks fakultas kita sedang mengkaji bagaimana aspek keilmuannya, kemudian pendekatannya dan lain-lain. Nah, kembali ke tema tadi itu Idul Fitri dan masyarakat bertakwa, dan saya sudah banyak menyimak dari sebelumnya dalam konteks masyarakat bertakwa yang dipahami dari semua ya, terutama kalau saya ini bukunya ada di saya nih, akhirnya bongkar lemari nih. Ini suami saya beli waktu itu berapa ya? 4 kalau nggak salah dihibahkan. Kang Ferry itu beli termasuk untuk di saya bawa ke kampus 1 untuk perpustakaan di rumah atau di Lampung. Oh iya iya betul betul. Beli 6 mudah-mudahan dan saya buku. Jadi kalau bicara masyarakat bertakwa, buku Cak Nur ya rujukan referral person ya. Kalau beliau almarhumlah hidup, ya living example-nya sebagai individu dan masyarakat yang bertakwa ya Cak Nur. Ya gitu ya. Saya sedikit berdiskusi juga. Saya terus terang malah saya godain suami saya, papa kayaknya papa lebih kompeten ini kalau bicara tentang ini kan. Banget kan. Beliau usulin skripsinya tentang Cak Nur yang saya tahu. Pas sama-sama mahasiswa juga kalau nggak salah ada banyak kegiatan event seminar atau diskusi yang temanya Cak Nur gitu. Ini jangan-jangan harusnya beliau, tapi mungkin takut bosen ya nggak apa-apa deh, saya ngambil hikmah biar saya live aja. Jadi saya bergurunya maha guru kita almarhumlah Cak Nur, yang kedua ya tentu saja. Nah, kembali ke konteks masyarakat merujuk pada pengertian takwa yang sudah sama-sama kita pahami ya. Udah banyak dijelasin secara konseptual, teoretikal dan lain-lain, rujukan dalil akli dan nakli dari para narasumber sebelumnya ya. Intinya masyarakat bertakwa itu yang kalau bahasa Cak Nur adalah civil society, masyarakat yang berkeadilan ya, masyarakat yang civilized adalah masyarakat yang taat hukum gitu, masyarakat yang taat aturan. Artinya yang nggak mungkar, nggak mungkir, nggak ingkar gitu, nggak obey, artinya nggak melanggar dari aturan ditetapkan. Aturan siapa? Tentu aturan yang pertama adalah aturan dari Yang Maha Pencipta kita yang termaktub dalam Al-Quran, dan kemudian sunnah Nabi itu Muhammad SAW, dan yang ketiga adalah aturan yang sudah ditetapkan secara konsesi, misalnya di masyarakat dalam konteks kenegaraan ya, regulasi negara, misalnya aspek konstitusi negara. Kalau di masyarakat kita tidak, itu semua adalah aturan. Intinya selama masyarakat mengikuti semua aturan ini,
insya Allah perilakunya, perkataannya, tindakannya, bicaranya, sehari-harinya intinya akan civilized. Tadi ngobrolan singkat sudah sahur dengan suami itu ya kita gampangnya nyontohin kalau kita di jalan gitu. Ada aturan ketika kita di lalu lintas ada lampu merah, kuning, hijau, ya itu aturan ya. Nah orang yang Betul. masyarakat yang sipil itu nggak akan melanggar, nggak akan nabrak itu ketika lampu merah. Dia akan jalan ketika lampunya berwarna hijau. Yang kalau nggak salah beberapa hari yang lalu ya, dan kita juga prihatin, ada orang yang udah palang pintu kereta kalau nggak salah udah gitu ya, dia ada yang robos kalau nggak salah, saya tanpa menyebutkan, kayaknya semua udah baca berita itu. Dan beliau dengan segala alasannya menerobos karena nggak sabar gitu, dan ternyata korbannya banyak yang dikorbankan. Ada korban banyak sekali, jadwal-jadwal orang lain, orang kantor, bahkan secara ini juga banyak. Betul. Nah, berarti contoh yang nggak sivilis itu yang tadi itu. Berarti dia nggak taat aturan. Jangankan dia ngikutin aturan yang sudah termaktub dalam Al-Quran atau termaktub dalam Al-Quran, sunnah Nabi. Ngikutin aturan yang dibuat masyarakat aja dia nggak mau ikut gitu. Padahal CCTV kan journalism citizenship ya, udah semua kan udah jadi reporter, pewarta. Sekarang video mana gitu. Dia nggak sadar itu gitu. Nah seandainya orang itu takwa, seandainya orang itu civilized, satu orang aja saya bicara, tentu dampaknya juga akan bagus. Jadi ini adalah dalam ketika bicara masyarakat bertakwa yang tadi sudah dikutip oleh Bang Ozi tentang kutipan ayat Al-Quran yang selalu menjadi pijakan menjalankan ibadah puasa Ramadan ya, yang kutiba alaikumusiyam, bismillahirrahmanirrahim, kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun gitu. Itu adalah salah satu final dari kenapa kenapa diwajibkan atas kita semua untuk berpuasa. La'allakum tattaqun, ternyata harus bertakwa, dan ciri-cirinya diantaranya yang tadi itu. Ciri-cirinya saya udah nggak mengulang dari penjelasan dari narasumber semua yang sudah luar biasa bagus dengan segala contohnya. Sederhananya aja, ikuti aja peraturan di jalan raya, ada aturan lampu merah, lampu kuning, lampu hijau, ya ikutin itu. Kalau kita mau dikatakan sebagai individu yang civilized, sebagai muslim yang bertakwa. Kalau kita ingin katakan sebagai masyarakat yang madani atau yang bertakwa atau berkeadaban. Contoh lain misalnya ketika kita di kereta api misalnya ya, kalau memang in out-nya situ ada exit, ada apa gitu, kemudian nyari apa? Kemudian saya ingat ini kan masa-masa ke Tanah Abang ya, masa-masa ke Tanah Abang nih mau Lebaran. Saya selama ini agak ke Tanah Abang, terus terang ya akan kita bagikan untuk keluarga gitu, abad gitu. Saya lihat itu ada tanda kan, entry exit, ada tanda di situ, ada yang disable ya kan, sebelum masuk yang lurus kita, yang normal kan jalan ke bawah, itu ada ibu-ibu, dan saya nyaksin, dan saya kenal orang itu, dan beliau negur saya, dan saya kan malu ininya. Beliau itu sampai ya usia kan nggak terlalu, saya ini kan udah tua juga, beliau paling berapa tahun saya itu, karena sendalnya tinggi, pura-pura ini pinjam kaki saya udah tua, biar dia bisa jalan nyebrang rel itu loh. Dalam hati saya, dalam hati saya, Gusti, oh ini ya gimana dia mau dalam tanda kutip beradab atau civilized. Artinya dia mengikuti aturan yang sudah ada gambarnya, ada instructionnya. Dia harusnya kan ngikutin itu. Saya yang ketemu itu karena kenal kebetulan satu institusi UIN gitu, kan malu saya pun ngakuin aja, saya malu gitu. Jadi contoh kecil betapa kita dalam sehari-hari memaknai tadi itu civilized, takwa, dan orang-orang yang memiliki ciri-ciri yang tidak melanggar aturan. Di hal-hal kecil banyak yang melanggar aturan, belum lagi yang ya maaf kaum emak-emak ya, kadang-kadang kaum Mary sama anak saya itu suka ngecengin tuh bangsa mamah tuh sekaum mama, sen kiri beloknya ke kanan, sen kanan belok ke kiri, kadang gemes juga. Masa sih kita harus
education gitu. Ada pembelajaran untuk para emak biar civilized gitu. Karena dan kita aturannya konsistenya adalah aturan umumnya, ya belok kiri jangan belok kanan. Betul. Ya, jangan-jangan memaknai bertakwa itu terlalu, yang tadi itu mungkin terlalu heboh, padahal ketakwaan itu bisa dari yang paling kan. Terus yang kedua ingin saya sampaikan kenapa dalam apa namanya, dalam kitab tadi yang kita sama-sama kita rujuk ya, la'alakum tatakun, itu sampai didoain mudah-mudahan kalian semua bertakwa gitu. Kenapa? Betul. 1 bulan gila gitu. Saya ini alhamdulillah tadi saya sebutin latar belakangnya di social work ya, di pekerjaan sosial. Banyak lingkup pekerjaan saya itu bersinggungan dengan program-program Kementerian Sosial. Salah satunya adalah saya asesor profesi pekerja sosial. Jadi asesor profesi itu tugas saya adalah menguji kompetensi. Uji kompetensi itu melakukan uji kompetensi apakah orang ini layak certified nggak untuk profesi pekerja sosial yang profesional. Dari mana saya menilainya? Apa yang harus saya nilai biar orang ini lulus dan lolos gitu untuk mendapatkan sertifikat atau license sebagai pekerja sosial yang dikeluarkan oleh Puspun-Jakfung Kementerian Sosial Republik Indonesia. Itu diantaranya yang harus checklist elemen atau poin yang harus saya checklist adalah kompetensi personal seseorang itu. Ini saya analogiin aja dari konteks masyarakat bertakwa. Dalam konteks ini analoginya adalah kompetensi personal. Berarti dalam, kalau nggak salah narasumber yang ngutip ayat juga yang Al-Baqarah yang berkali-kali dibacakan ya, hudalil mutakin, la raiba fi hudalil mutakin ya. Artinya sebagai petunjuk bagi orang. Siapa mereka yang adalah yang tadi itu, yang percaya, yang mengimani adanya hari akhir, adanya suatu yang sifat termasuk Allah, termasuk kehidupan setelah kehidupan ini gitu. Nah, dalam konteks itu masyarakat yang mutakin, analogi yang saya ceritakan tadi, kompetensi personal, dia sebagai muslim udah kompeten belum dia? Selama sebulan digodok puasa, yang sabar, yang tadinya dari sahur jam 4:30, 5 pagi sampai jam 6 sabar, ternyata pas udah Idul Fitri nggak sabar lagi. Misalnya yang selama godok ya, selama puasa ini, waduh ini ya kayak ini di depan saya ini, saya udah, kami ini nanti mau suami udah packing, ini buat guru-guru, ini buat DKM, ini buat yang maaf janda, ini buat Panyawa misalnya. Kita itu berlomba untuk ya Allah, kita bukan pamrih tapi liridhoillah, mudah-mudahan dapat pamrih. Sebetulnya kita bisa bagiinnya kemarin, tapi kan yang kita kejar bulan Ramadan, karena kita percaya bulan Ramadan adalah bulan berkah, di mana kita bisa melakukan suatu kebaikan gitu, adalah kebaikan juga bagi orang lain gitu. Itu satu. Oke. Ferry mau jalan, mau ada undangan buka bersama. Baik, saya lanjutkan, mohon izin ya. Ini nggak apa-apa yang lihat cuma dikit kok, aja kita ngobrol berdua ya, Bang Ozi. Lanjutkan ke yang tadi, apa tadi, kompetensi personal. Jadi kompetensi personal. Iya, seorang mutakin yang tadi udah sebulan penuh tergodok dalam masa cekawah candra di muka, dalam tanda kutip, digodok keimanannya, kesabarannya, rasa lapar hausnya, kemudian ibadahnya, takut kepada Allahnya, segala macam, pamrih kelukaan tanya mali idudaka ka anak kata itu abadan wa mali akhir itu di akhirotika ka anak kata dan itu betul-betul dilakuin di 1 bulan penuh ini. Nah, kompetensi personal itu yang salah satu cirinya mutakin adalah yang taat pada aturan gitu. Itu kami nilai oleh kami sebagai profesi pekerja sosial. Nah, dalam konteks masyarakat bertakwa ini ya kita sendiri yang menilai. Wong kita udah percaya kok, takwa itu kan menghadirkan Allah dalam setiap nafas, detik, gerak kehidupan kita kan. Jadi nggak perlu nggak ada asesor, nggak ada misalnya, nggak ada ijen. Nah, apalagi nanti ada sidak misalnya ya, dua hari pertama habis Idul Fitri. Kita udah nggak perlu sidak-sidakan itu. Kita karena kan katanya katanya sudah menghadirkan Allah, udah takut kepada Allah, yang itu menjadi pijakan dalam kegiatan. Itu kompetensi personal kita.
Nah, ke analogi kedua dalam konteks pekerjaan saya di asesor bidang pekerjaan sosial adalah kompetensi profesional yang dalam konteks ini kita sudah ikrar, udah syahadatain, ya kan? Di sholat apalagi 5 waktu, belum lagi di apa namanya, di ayat sendiri kita menjadi bagian dari orang. Itu kan sama aja kita sudah disclaimer, kita ini posisinya sebagai hamba Allah. Artinya kita secara profesional, kita itu hamba Allah yang siap berkomitmen menjalankan perintahnya, siap menjauhi larangan. Itu kan kompetensi profesional. Kita profesional nggak dalam konteks ini adalah mutakin nggak, bertakwa nggak? Nah gitu. Jadi asesor, kalau saya itu ada poinnya dikatakan profesional jika dia cara senyumnya bagus, cara dukinya bagus, suaranya nggak terlalu ini, dia rujukannya dari buku ini Jasro, ini ada referensinya bagus, ininya misalnya kayak apa, itu kan ada poin, ada checklist. Nah kalau kita kan langsung Allah udah mutakin, nggak perlu CCTV, nggak perlu asesor, nggak perlu izin, nggak perlu badan pemeriksa keuangan, BPK dan lain-lain. Nah terakhir dalam analogi bidang saya yang di konteksnya di kesejahteraan sosial ya adalah kompetensi sosial. Nah ini relevan juga dengan tadi yang ayat yang sama-sama kita pelajari, sudah kita ngaji dari para narasumber sebelumnya, yaitu mimma rozaqnahum yunfikun, ya kan? Kita menginfakkan salah sebagian dari rizki yang sudah dilimpahkan oleh Allah kepada kita. Ini kan kompetensi sosial dalam konteks analogi saya, sehingga masyarakat atau individu yang bertakwa dinilai itu oleh kita sendiri. Allah hadir sama kita, ya kan? Kita yang sebulan ini yang kita mau pulang kampung kan kita bongkar lemari, kita ke Tanah Abang bolak-balik. Suami sekarang Ferry aja ya Allah, saya ini terus terang Bang Ozi, saya ngajak keponakan kan tinggal rumah saya. Kemarin hari Minggu diantar sama Fendri. Nah anterin mama nak, ini buat bibi, ini belum ini, buat ini. Mama ini checklistnya kenapa nggak sekalian gitu. Nah ini ternyata saya ada-adanya ingin kebahagiaan adalah memberi, dan kebayang nanti pas pulang kampung tuh orang tuh kebayang mukanya seneng dan nanti dia moto. Saya bukan itunya sebetulnya, tapi ada kepuasan bahwa memberikan kebahagiaan, berbagi kebahagiaan pada orang lain itu yang ada kenikmatan tersendiri. Dan ini bisa kita dalam tema kita yang saya analogiin dengan kompetensi sosial. Masyarakat bertakwa atau individu bertakwa kalau ingin dapat license atau tersertified lulus bulan Ramadan, ya lanjutkan itu gitu. Kalau selama ini berbaginya di bulan Ramadan, ya kenapa enggak nanti berbagi? Kenapa enggak di bulan Sya'ban masih berbagi, di bulan Rajab masih berbagi, di bulan Maulid masih berbagi? Jadi tinggal lanjutkan aja. Karena esensi dari pelajaran-pelajaran dimensi Ramadan yang banyak banget ya, mengajarkan kita tentang empati, solidaritas dan lain-lain. Saya pernah cerita di salah satu, mungkin Bang Oji sempat lihat pengalaman saya hidup di negara itu mengajarkan betul puasa kayak gini. Nggak ada satupun yang tahu saya puasa. Suatu ketika teman saya kata ini, Nafsia, this is Ramadan, happy fasting for you. Saya udah gitu, ya Allah, only one recognize me gitu. Hanya satu yang nyadarin saya ini Muslim. Dan saya betapa GR-nya, ya Allah teman saya ini. Lebih GR lagi besoknya teman saya yang satunya lagi tuh ngasih saya minuman kan ada kelas sore. Ada lagi besoknya lagi, jadi semakin ada solidaritas. Yang lucu kan kalau teman kan saya belum siap makanan nih di depan saya, ini keponakan saya nyiapin. Itu kan kadang dosen yang ngajar apa dia minum bawa Starbucks, itu kan kita bawa bawa minuman, bawa kopi. Bawa teman-teman saya pisang atau sandwich. Dia makan gini. Dia nengok saya, dia gini, I'm sorry Nafsa, you are fasting gitu. Dia puasa. Saya bilang gini, ya Allah, iya ya, saya GR banget. Saya merasa mengalami, dihargai oleh orang, belajar menjadi minoritas. Itu ternyata ketika saya hidup di negara yang agama saya minoritas. Nah ini persis dalam kompetensi sosial.
Makanya dalam profesi saya ketika asesor, salah satu poin yang saya nilai dari para pejabat di Kementerian Sosial itu yang akan terjun di dinas-dinas sosial di seluruh Indonesia, di balai rehabilitasi itu, misalnya kompetensi saya nilai misalnya gini, apakah Bapak Ibu di ruang kerja Bapak Ibu ada agama yang tidak seagama dengan Bapak Ibu? Apakah Bapak Ibu pernah ada konflik dengan mereka? Jika dengan mereka, siapa yang apa namanya siapa yang menengahi konflik Bapak Ibu. Nah itu ada untuk menjelaskan tentang tadi itu. Jadi intinya adalah ternyata habluminallah itu penting banget, jauh lebih penting juga habluminannas gitu. Kan kalau nggak salah Allah kalau nggak salah atau mohon maaf kalau saya katakan ngaji nanti di ini aja. Inna fi auni abdi madamal abdu fi auni akhi, kalau nggak salah gitu kan. Allah itu itu akan bantuan atau ngasih pertolongan, akan nolong ke kamu, ke manusia, kalau kamu juga nolong ke sesama kamu. Itu saking ada. Jadi maksud saya gini, ini kritik juga bagi, maaf, ada juga orang mentang-mentang puasa Ramadan, itikaf seharian gitu ya. Mentang-mentang bulan Ramadan jadi anak isunya kayak alhamdulillah papa reimburse gitu. Kadang-kadang saya punya THR sendiri, uang saya habis karena saya beli ini nih. Papa, mama sendiri belum beli, saya reimburse. Kan kebahagiaan itu beli baju macam. Lah kalau suaminya di itikaf terus, itu kan apa iya? Dia hanya ingin ngejar masuk dapat pahala, tapi sementara yang itu yang menjadi kewajiban anak, istri, kerabat itu kan yang sesuatu yang harus dinafkahi gitu. Jadi maksud saya sekali lagi mungkin kalau udah mau habis mohon di-cut aja ya. Ya. Seru kan ini Mas, ciri masyarakat takwa adalah ya kita kalau mau dapat sertifikat kita lulus sebulan ini, yang mudah-mudahan 4 hari kita ini lulus, saya pulang tuh dapat license Ramadan gitu, certified Ramadan, atau misalnya takwa certification of takwa misalnya, nggak apa-apa, anggap aja kita bikin sertifikat sendiri, kita tanda tangan sendiri, kita disclaimer sendiri, ini menjadi rem ketika nanti setelah, kan kita maknanya setelah Idul Fitri. Setelah Idul Fitri, wah lebih berat lagi nih. Kalau masa Ramadan masih masa perpojoan, masih ibaratnya itu masa pelatihan. Kalau udah dapat sertifikasi kan udah lulus. Lah kalau kita melanggar tadi itu, lampu merah ditabrak, pelang kereta juga ditabrak, non smoking, maaf nih yang cowok-cowok bukan tempat wilayah ashabul ngudud, misalnya ashabul ngebul masih juga ngudud, ya berarti dia kurang bertakwa, berarti sertifikatnya layak gitu. Kalau saya kacamatanya kan asesor gitu, jadi sertifikasinya nggak lulus, bahkan ada dewan kode etik untuk menilai kembali, oh ternyata dia tidak layak, oh dia lulusnya hanya masa uji coba, oh dia lulusnya hanya karena dinilai, karena ini, setelah itu dia rupanya lupa. Nah, saya kira itu kita semua menjadi orang mudah-mudahan kita kembali kepada materi yang telah juga sebanyak dibahas. Ciri takwa adalah kalau bahasa suami saya itu ngingetin tadi itu, kalau bahasa saya itu social consciousness. Suami saya itu kalau bahasa Cak Nur Mama sendiri senang sekali bilang sebagai masyarakat mutakin itu cirinya adalah masyarakat yang muhsin, artinya orang yang berbuat baik atau beramal saleh. Tidak hanya untuk dirinya, tapi juga untuk orang lain. Jadi kalau nggak salah di pesantren ya, saya itu belajar itu. Betul. Kalau nggak salah ya. Jadi ciri orang yang baik di antara kita itu adalah yang pertama berakhlak baik. Nah, akhlak baik kan menjadi ciri mutakin. Nah, ternyata ciri yang kedua anfa'uhum linnas juga ciri orang mutakin. Mudah-mudahan kita 4 hari ke depan dan sampai bulan-bulan ke depan, sertifikat yang inaugurasinya Idul Fitri akan kan sertifikasi tersebut. Mohon izin kalau analogi saya sertifikat certificate of takwa, mudah-mudahan menjadi apa, kontrol bagi kita untuk insan yang mutakin. Saya kira itu Bang Ozi, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ternap, terima kasih banyak. Ini apa ya, perspektif yang menurut saya baru. Saya merasakan ada insight yang baru dari bahasan kita tentang takwa, tentang Idul Fitri dan takwa. Memang kalau merujuk pada Quran, pada hadis, pada banyak penjelasan yang sering-sering Mubalik sampaikan itu, ya takwa itu tadi ada menyangkut soal bagaimana menghadirkan Tuhan di dalam diri kita. Lalu kemudian ejawantahnya adalah ya akhlak baik tadi, tindakan baik. Nah, beberapa poin yang dibahas oleh Tenaf, saya manggilnya Tenaf aja ya, oleh Tenaf Ya. di sini, ini banyak sekali yang menurut saya menarik karena merujuk pada keahlian Tenaf sendiri sebagai seorang social worker gitu ya, Pak. Maksudnya seorang yang konsen pada social worker itu. Kemudian ini bicara tentang ada 3 kompetensi yang mesti dipenuhi oleh seorang jika dia ingin menjadi orang baik, orang bertakwa tadi. Pertama, kompetensi personal dia harus punya, kompetensi profesional dia punya, dan yang ketiga kalau nggak salah tadi kompetensi sosial. Nah, Ya. ini kan 3 kompetensi yang sebetulnya kalau kita bicara tentang takwa ya masuk semua barangnya gitu, Pak. Artinya ya kompetensi personal ya tadi ukurannya adalah di mana posisi sebagai seorang muslim gitu ya. Secara personal dia baik. Kemudian tadi bicara tentang apa namanya kompetensi profesional juga tadi ada indikator-indikatornya, ada checklistnya yang harus dipenuhi menjadi seseorang yang bisa disertifikasi, katakan begitu. Nah, teman-teman sekalian, saya ingin masuk ke ada beberapa pertanyaan Tenaf ini terkait dengan apa namanya diskusi kita pada sore hari ini. Yang pertama adalah dari Nizamul Muluk. Nizamul Muluk ini ditanya soal menarik sekali menerjemahkan takwa sebagai civilized, sebagai masyarakat yang beradab. Bagaimana puasa yang dilaksanakan bersama-sama ini menjadi kesadaran kolektif implikasinya? Bagaimana apa? Bagaimana puasa yang dilaksanakan bersama-sama ini menjadi kesadaran kolektif? Oke. Ini langsung ditanggapin aja ya, ngobrol aja Langsung kan? aja, langsung aja. Ya, makasih. Assalamualaikum Mas Nizamul Muluk. Nanti kan saya nggak the only one. Ini kita diskusi aja ya. Kan saya udah disclaimer. Saya juga Iya. saya ya bukan kebenaran dalam saling jawab aja. Nanti kalau ingin menjawab perspektif Mas Nizam dan Bang Ozi silahkan ditambahin. Kalau kian ya takwa sebagai civilized person, gimana caranya untuk bagaimana itu menjadi kolektif civilized community ya. Nah, ini latar belakang saya di Fakultas Ini sinyal di gue atau di sana ya? Halo Bang Ozi, suara saya kedenger ya? Iya, kayaknya yang sinyal Bang Ozinya kayaknya agak twing-twing ya. Bisa saya lanjut? Itu bisa. Dia, saya nggak tahu. Bisa lanjut. Ya? Tadi Ternap. Ya. Nah, kembali ke tadi itu, kalau pertanyaan ini saya akan kembaliin ke latar belakang saya juga, latar belakang pekerjaan. Kita jangan melakukan amal soleh itu individu, tapi ajak juga orang lain. Gitu. Ya, ajak ini, jadi mengajak ud'u ila sabili rabbika bil hikmah dan lain-lain. Tentu bagaimana kesadaran individu yang civilized person, yang kita gurunya yang sudah mencontohkan. Tadi lagi-lagi saya harus referralnya suami saya nih, karena saya kadang nggak pede juga orang yang Cak Nurian tuh beliau gitu. Ya kalau mau lihat manusia bertakwa ya Cak Nur, kata beliau gitu. Kenapa ya beliau? Betul. Dia itu bijaksana, dia itu guru bangsa, beliau itu penggagas, beliau bergerak di masyarakat. Dan sekarang saya simpulkan dalam konteks latar belakang saya di Fakultas Dakwah, beliau punya metode sendiri dalam berdakwah. Iya kan? Betul. Ternyata berdakwah target grupnya adalah masyarakat perkotaan. Masyarakat perkotaan dengan cirinya yang
gitu. Yang dulu saat itu belum terjamah oleh metode dakwah konvensional. Yang maaf dalam banyak hal tertentu yang menjadi kajian fakultas saya di Fakultas Dakwah, dosen dan mahasiswa adalah halo-halo tentang public speaking, tentang tablik, tentang jamaah, tentang majelis taklim, tentang dakwah di masjid dan lain. Iya, kita lupa ternyata dakwah juga bisa dilakukan dengan cara-cara Cak Nur gitu. Jadi mungkin Mas Nizam kembalikan lagi-lagi saya harus refernya adalah Cak Nur. Cak Nur itu dalam bahasa politik mungkin kampanye, campaigns. Dirinya sudah soleh, beliaunya sudah cendekia. Beliau ngajak orang lain berdakwah. Berdakwahnya dengan apa? Institutionally beliau. Dengan institusional. Dengan cara apa? Beliau mendirikan, ya ini sampai hari ini dilanjutkan oleh Bang Ozi ya, dengan seluruh keluarga besar Nurholis Masjid Society. Takzim saya untuk Nurholis Masjid Society. Saya menjadi begini salah satunya saat mahasiswa. Saya juga banyak belajar ya di Nurholis di Paramadina saat itu, terlibat banyak berguru di langsung banyak nyuri-nyuri saat Cak Nur itu memberikan materi, dan saya terkali beliau orang yang bijak, berwawasan luas, berpikir bebas dalam pengertian tuh moderat sekali, tapi juga bertindak tegas. Mengatakan saat itu loh ya, gila banget saat itu berani mengatakan apa dulu yang jargon beliau terkenal, Islam yes politik no kan, iya kan? Nah itu Cak Nur. Jadi kalau kita ingin belajar, Mas Nizam, ketika hari-hari ini kita sudah mengembleng diri, kita sudah berhasil menjadi insan takwa, ya kita ajak orang lain, dari pertama orang yang terdekat, dari keluarga, dari teman, sahabat, pacar, suami, istri, anak, keponakan, paman, bibi, seni, sekampung, menjadi senegara gitu. Ini dakwah dalam konteks. Dan Cak Nur sudah contohkan itu. Betul. Kita pilih kira-kira target grup kita yang cocok siapa. Kalau Cak Nur ternyata memilih masyarakat urban ya, masyarakat perkotaan. Cak Nur dengan gaya beliau, setelah kalau nggak salah saya pernah lihat di YouTube beliau ya, atau baca buku apa dulu itu. Ada 32 judul buku khutbah kan? Saya di rumah itu kayaknya Kak Ferry ada itu. Oh iya ada. Ada. Judul khutbah. Nah, ternyata materi khutbah saat beliau khutbah itu kan ada diskusi. Itu kan luar biasa. Mana ada kalau di betul. Setelah khutbah Jumat itu orang bila perlu, awas kamu nanti mencuri masuk neraka, itu udah kebayang telunjuknya begini. Cak Nur enggak, beliau cuma dengan afirmasi bahwa kalau ini itu tidak baik, ini orang dibiarkan diskusi dan orang dibiarkan untuk menelusuri. Dan saya kira kayaknya banyak sekali dalam tanda kutip terislamkan loh, iya kan? Terislamkan dalam tanda kutip, Islam KTP menjadi Islam yang beneran gitu, atau yang benar-benar tadinya di KTP-nya aja jadi Islam juga. Dan itu dalam konteks dakwah yang saya pelajari di latar belakang pekerjaan saya, Cak Nur itu udah dai, udah mubalik, udah ngajak orang lain. Beliaunya sudah bertakwa, beliaunya sudah beradab, beliau ngajak orang bagaimana cara menjadi masyarakat yang beradab gitu. Tentu melalui dan beliau itu tulisan ini yang lagi-lagi saya ini harus dibaca lagi nih. Saya dulu kan baca tulisan beliau banyak, kemudian orasi-orasi ilmiah beliau banyak, belum lagi nanti banyak di kajian makalah-makalah beliau, pemikiran banyak. Itu dakwah gitu. Dan alhamdulillah banyak yang tertakwakan dalam tanda kutip ya, yang tersivilize membaca pikiran Cak Nur gitu. Jadi mari jawaban singkat saya, gimana caranya biar menjadi kolektif civilized mendakwahkan, berani berdakwah gitu, harus menguasai dakwah. Kadang-kadang kita jangan obses juga gimana cara menjadi insan yang mutakin, jangan selfish juga, diri kita aja yang takwa, ya ajak-ajak orang lain untuk bertakwa. Dengan yang sederhana tadi itu, patuhi aturan lalu lintas, patuhi aturan kalau di kereta. Misalnya kan sekarang ini social distancing. Kemarin pas saya di kereta itu bukan social yang kursi panjang tuh 5 misalnya, ya 5 gitu, jangan malah duduknya menjadi 8, atau yang lucu yang silang itu malah yang didudukin. Jadi hal-hal kecil dari aturan-aturan yang disepakati kita ikutin, itu adalah ciri yang bertakwa. Dan berani negor dengan tadi itu yang saya bacakan.
bil hikmah. Kita negornya yang baik-baik gitu. Kalau negornya nggak baik, yang ada malah ya, bukan dakwahnya berhasil, yang ada malah jadi bumerang gitu. Mungkin singkatnya gitu Mas Nizamul. Mungkin Bang Ozi silakan. Oke, Mas. Bang apa Mas Nizamul Muluk semoga menjawab. Ini saya kira ada tiga tadi yang ada dua yang paling besar dari jawaban tadi. Soal pertama, bagaimana supaya yang puasa yang personal tadi jadi kesadaran kolektif sebagai satu keadaban publik begitu ya. Itu ya tadi dengan cara teladan tadi yang Tenaf sampaikan. Pertama teladan, itu penting sekali teladan. Bagaimana orang bisa memotret atau menyontoh. Kalau tadi diibaratkan Cak Nur, ya teladannya adalah Cak Nur karena sudah dalam tanda kutip sudah paripurna di dalam konteks tindakan dan dakwahnya juga gitu. Nah, yang kedua tadi soal bagaimana bagaimana dakwah mengajak supaya tidak menjadi hanya sendiri-sendiri saja. Tadi sampaikan Tenaf itu penting sekali karena dan mengajak ini juga penting dengan cara yang hikmah tadi disampaikan Tenaf, dengan cara hikmah dan dengan cara nasihat yang baik. Wal mau'izatul hasanah itu dua metode, ada tiga sebetulnya. Dua metode dakwah yang tadi disampaikan Tenaf itu yang sangat penting dan harus jadi pegangan setiap dai, setiap mubalik di dalam dia di masyarakat. Karena tanpa menyeru dengan cara yang baik atau dengan nasihat yang baik, dengan hikmah dan bijaksana, itu orang juga akan antipati nantinya. Karena banyak sekarang ulama atau ustadz yang segala macam ya bentuknya, dan itu berceramah dengan cara-cara yang kurang pas lah, bukannya kurang pas. Nah, itu yang saya kira perlu jadi koreksi buat kita bersama supaya kita menghadirkan satu Islam yang terbuka, yang ramah buat semua orang. Saya kira itu Mas Nizam, semoga membantu jawaban tadi. Saya mau beralih ke berikutnya. Ada pertanyaan dari Fadil Mus. Fadil Mus, bagaimana caranya Ibu Nafsiyah mempertahankan nilai-nilai spiritual puasa Ramadan pada bulan-bulan pasca Ramadan berikutnya? Mohon diulang, bagaimana mempertahankan nilai-nilai spiritual puasa Ramadan untuk bulan-bulan berikutnya. Oke. Mungkin bulan yang pasca Ramadan itu. Ya. Oke. Ya itu tadi ya. Kalau saya analoginya kayak tadi itu, kapasitas saya di asesor profesi pekerja sosial sertifikat itu. Cara teknisnya diantaranya adalah afirmasi diri dengan, oh ya saya kan certified. Jadi positioning diri, understanding diri. Kalau bahasa Cak Nur, mawas diri tadi, introspeksi diri itu, gitu. Bahwa salah satu nilai spiritual Ramadan yang kita peroleh selama bulan Ramadan ini adalah mudah-mudahan juga bagi apalagi yang sudah pengalaman mendapatkan malam Lailatul Qadar ya, sudah mendapatkan kesejukan indahnya ibadah di sudah melampaui dari sekedar menahan haus dan lapar atau sekedar kita mempelajari empati dan simpati solidaritas, tapi sudah itu sudah melampaui esensi dari makna spiritual dari dakwah puasa itu sendiri. Ini ibaratnya kan Allah sudah menjanjikan ibadah yang lain itu kan sifatnya diketahui oleh orang lain, disaksikan oleh orang lain gitu kan. Salah satu esensi. Betul. Satu-satunya ibadah yang dijamin oleh Allah, udah itu pahalanya urusan aku, gitu. Belum lagi hikmah-hikmah lain itu udah hikmahnya fisik semua. Gitu. Tapi aspek spiritualitasnya adalah lagi-lagi ke tema yang Bang Ozi berikan, ciri masyarakat bertakwa atau individu yang bertakwa, menghadirkan Tuhan atau Allah dalam setiap sendi kehidupan kita. Itu cara memaintain kita biar kita kan kayak sekarang nih, kita nggak usah gitu. Kadang-kadang menjadi CCTV, kayak saya ke Tanah Abang nih. Aduh, bisa aja saya batal. Karena kan bercanda. Iya. Kita jihad fisabilillah, kita kan musafir. Kan kita dari Banten, kita jauh gitu. Kadang maaf gitu. Tapi kadang, aduh malu kan. Orang. Jadi pasti ada malunya gitu. Itu aja. Lampu merah tadi itu yang saya bilang gitu. Jadi
kalau nilai spiritualitas kita dari Ramadan udah kita belajar, kita udah ya Allah kan saya ibadah puasa bukan karena dilihat orang malu warteg. Kayak betul. kaki itu yang kelihatan, gordeng semua kan, itu yang kelihatan kaki-kakinya. Saya ingat waktu kita mahasiswa Bang Ozi ya, kita kemarin udah dosen juga kan pada bercanda tuh. Selamat menjalankan ibadah puasa Ramadan. Semoga kita sehat dan mendapatkan apa menjadi insan yang bertakwa. Notnya apa? Apa namanya? Daftar warteg yang buka Jalan Semanggi 2. Ibnu Sina. Kata Muktilah, ini goda iman juga deh itu. Itu yang goda iman. Satu sisi mengucapkan selamat berpuasa, menahan lapar, tapi satu sisi kalau mau buka itu tuh di warteg gitu. Dan temen saya karena loh saya kan dapat ini info ini katanya Jalan Semanggi yang temen saya nakal datang itu dia bawa apa kantong apotek yang obatnya itu mungkin bulan yang lalu truk taruh di ini dia bilang biar ketahuan kalau saya sedang sakit. Itu kan nakal sekali gitu. Tapi ya masa pencarian. Tapi pasti ini kan bagi orang yang maaf takwa yang betul-betul udah melampaui yang tadi gitu. Urusannya sama Allah. Dia udah Allah yang Maha tahu. Dia mau membatalin kayak betul. Allah. Nah, cara memaintainnya itu tadi salah satu yang mungkin jawaban ya adalah dengan afirmasi, dengan mawas diri, dengan introspeksi bahwa iya ya karena Allah ada di sini dan license bila perlu NMS ngeluarin sertifikat itu Bang Ozi ya apa kalau peduli lindungi kita atau masuk mall kan scan gitu ya perlu kita ada barcode yang kita betul kita sendiri yang ada di jidat kita atau di ini kita yang suka untuk mengukur itu saya kira kalau kita menjalankan itu dan kita bawa kemana peduli lindungi takwa tadi di mana-mana kita insya Allah jangankan memaintain bulan depan atau minggu depan setahun berikutnya bahkan Ramadan berikutnya bahkan insya Allah sampai kita husnul khotimah saat saat tinggalkan dunia fana kita dalam keadaan jadi mungkin tandanya betul ini menarik ini selalu banyak yang baru. Jadi ketika bilang mengonfirmasi soal bagaimana cara memaintainnya, saya tuh berpikirnya tadi mawas diri, kita melatih, menghadirkan tuh. Tapi ada kata-kata afirmasi diri. Nah, maksud saya ini kan model afirmasi diri bahwa kita sudah lulus loh, kita sudah selesai loh, kita sudah tersertifikasi istilahnya tadi. Itu bagian dari cara kita untuk memaintain bahwa diri kita tuh harus terus berbuat baik dengan level yang sama, dengan ritme yang sama. Itulah yang mungkin akan membantu kita menjadikan bulan-bulan lain itu sebagai bulan Ramadan juga sebetulnya. Jadi jangan berhenti di bulan ini gitu. Semoga tadi siapa? Fadilmus ya. Fadilmus semoga menjawab. Terakhir Tenaf, ini pertanyaan terakhir dari Kava Narayana. Mungkin perlu menerjemahkan istilah-istilah profesional dunia kerja seperti kompetensi dimaknai sebagai takwa. Artinya, istilah-istilah dalam kitab suci bisa implementatif. Bagaimana menurut Bu Doktor? Ini menarik nih. Betul. Bisa diulang? Gimana tadi pertanyaannya? Bagaimana menerjemahkan sebentar. Bagaimana? Mungkin perlu menerjemahkan istilah-istilah profesional tadi dunia kerja seperti kompetensi dimaknai sebagai takwa. Artinya istilah-istilah kitab suci itu bisa implementatif begitu. Bagaimana menurut Bu Dr. Nafsiah? Oke. Iya, saya setuju Mbak Kava ya. Makanya tadi saya izin ke Bang Ozi, saya menganalogikan istilah-istilah yang hari-hari saya kerjakan latar belakang dunia salah satu atau pekerjaan saya menjadi asesor bidang profesi adalah tadi itu menerjemahkan term-term atau istilah-istilah atau diksi-diksi yang sifatnya Qur'ani ya, sifatnya karena termaktub dalam Al-Qur'an takwa, mutakin, kemudian ihsan, muhsin, kemudian civil society
ini menjadi bahasa Madinah, ya Madinah, Masyarakat Madani, ya. segala macam itu. Nah, term-term atau diksi-diksi atau istilah-istilah yang tadi sifatnya keagamaan Qur'anian gitu, itu bisa biar untuk kita bumikan dalam konteks masing-masing kehidupan kita. Misalnya izin kalau latar belakang saya di dunia kompetensi profesi, saya terjemahkan tadi itu. Saat kita punya perjanjian primordial dengan Allah, saat kita mengikrarkan diri asyhadu alla ilaha illallah itu kan, artinya secara profesional, saya udah ada afirmasi saya ini hamba. Berarti ada Allah yang punya saya, yang menciptakan saya. Nah, ketika ada afirmasi diri itu, berarti saya pakai term, ini saya kompeten. Ketika saya mampu menempatkan diri saya, perkataan saya, tindak tanduk saya, cara tidur saya, cara makan saya, cara bertetangga saya, cara saya di jalan. Kan di Islam itu dari bangun tidur sampai mau tidur ada aturannya kan. Sebetulnya kita ini diajak untuk civilized society gitu, diajak untuk menjadi masyarakat yang madani, yang cirinya adalah bertakwa tadi. Dari mau sholat, mau tidur berdoa, mau makan berdoa. Ini mau makan foto dulu biar masuk Instagram gitu kan. Kita mau apa ini dulu. Nah ternyata saya masukkan itu biar saya jelek juga masuk dalam dunia saya. Gitu. Takwa itu sebetulnya ketika saya itu kompeten. Ketika saya kompeten menjadi hamba Allah yang soleh. Soleh itu apa? Saya ini berbuat baik, saya berbuat soleh, saya tidak melanggar sesuatu yang dilarang Allah. Saya ngikutin aturan. Jebret. Berarti kompetensi personal. Kita tinggal checklist aja tadi. Tidak melanggar aturan, tidak menabrak sopan santun, berdoa pada ininya, tidak mengambil hak orang lain, tidak misalnya apa itu tinggal di checklist segala macam gitu. Nah dari kompetensi yang tadi saya contohin yang profesional misalnya, kalau mau dibilang muslim profesional yang katanya tersertifikasi karena lulus sebulan dapat apa tuh barcode tadi lulus tersertifikat, ya jangan nyerobot lagi, jangan nggak sabar lagi, ya harus sabar gitu. Jangan tiba-tiba marah, baru ngedengar orang apa kok dia gitu sih, wah main otot misalnya kayak apa, aduh kayaknya kita agak prihatin ya. Saya sih kalau ngelihat, saya kemarin akhirnya setelah kayak waktu itu saya belum punya IG kayaknya, saya kesini-sininya punya IG gara-gara bawa saya punya IG itu jadi live event reels ya, namanya reels ya, yang jadi langsung kita bisa saksiin ada potret-potret. Ya Allah, ciri-ciri masyarakat, mana masyarakat yang beradab, mana yang nggak beradab gitu. Dan kita kembali ke yang tadi dimohonkan oleh Mbak Kafa. Kita harus bisa kok, mudah kok kita menerjemahkan tadi itu istilah-istilah profesional atau kompetensi-kompetensi tadi itu dalam kehidupan nyata. Kalau kita mau dibilang kompeten sebagai muslim, ya harus jangan gini gitu. Jadi caranya gitu, insya Allah. Caranya adalah kita ya bukan pamrih ya. Apa sih? Sekarang kan zamannya sertifikasi ya Bang Ozi ya. Zamannya itu punishment and reward gitu ya. Di kampus itu kan ada istilah IKU, indikator kinerja utama. Kalau IKU-nya naik, nanti rempunnya naik gitu kan. Kalau IKU-nya turun, nanti honornya turun. Sama, kita juga harus menghadirkan itu dalam menerjemahkan kompetensi ini. Kalau kita nggak kompeten menjadi hamba Allah, wah jangan-jangan rezeki kita dikurangi sama Allah. Harus takut itu, katanya mutakin. Kan ciri mutakin adalah takut. Takut dengan sebenarnya takut kepada Allah, yang kita itu benar-benar menyerahkan, berserah diri kepada Allah. Katanya Islam, katanya Muslim yang kafah adalah yang berserah diri. Insya Allah kompetensi yang tadi sifatnya relevan sesuai dengan latar belakang pekerjaan kita atau pendidikan kita itu dengan mudah bisa kita aplikasikan dalam pemahaman kita. Nah mungkin ini tinggal tugasnya Bang Ozi dengan Nurholis Masjid Society menerjemahkan tadi dalam bentuk menerbitkan buku lagi yang lebih grounded lagi gitu, secara kompetensi. Apa sih kompetensi seorang mutakin biar nggak normatif banget penjelasannya gitu, biar nggak bahasanya tuh yang itu aja contohnya nggak itu, tapi lebih ke yang sesuai dengan targetnya, misalnya untuk readernya mahasiswa atau untuk readernya dosen atau masyarakat awam atau beginners. Kayaknya udah tinggal saya sih nunggu udah kerjaannya Bang Ozi aja dengan NMS nanti. Kira-kira bahasa apa nih
yang cocok untuk mempermudah memahami biar seseorang itu kompetensi apa nih, itu udah tugasnya NMS gitu. Gitu Bang Ozi. Ya, nggak kedenger ya suaranya? Suara Bang Ozi nggak kedenger ya? Oke. Saya tadi mute sebentar. Obrolannya asik sebetulnya dari sisi bicara tentang apa ya, istilah-istilahnya kita adopsi gitu ya. Tadi bicara tentang kompetensi personal, sosial, profesional, itu sesuatu yang sebetulnya dalam level-level biasa ritual kita itu juga sudah ada. Cuma kita memang berbeda ya, berbeda. Kita tidak terbiasa ya. Kalau bicaranya tadi sebagai Muslim yang profesional, berarti kamu harus takut, bukan takut, kamu harus selaras tindakannya karena posisinya di sini gitu. Ya kalau udah profesional, udah oke, ya berarti terukur semua, akhlaknya harus baik, masuknya apa namanya tugas-tugas juga harus deliver gitu-gitu lah. Artinya sama dengan seorang Muslim, kalau kamu berada pada posisi ini, berarti tadi yang dijelaskan Tenap, berarti memang kinerjanya harus begini dan lain sebagainya. Dan itu berhubungan dengan apa yang kita dapat, apa namanya ya, kalau tidak ya berarti akan berkurang. Jadi artinya persis sama seperti yang di dunia kerja, dunia profesional, dengan apa yang kita lakukan sehari-hari. Sebetulnya sama. Nah, inilah yang kemudian kita ambil hikmah dari pembicaraan kita pada sore hari ini, bahwa sebetulnya menjadi masyarakat beradab itu sebetulnya sudah ada ininya ya, kita sudah punya aturannya, kita sudah punya contohnya. Tinggal bagaimana kita menjaga itu, kita mawas diri, dan kita mengaplikasikan seluruh ajaran-ajaran itu menjadi tindakan-tindakan nyata. Yang terutama adalah tadi, ini adalah bulan yang baik, bagaimana menjadi bertakwa, itu adalah tadi yang kompetensi sosial tadi. Bagaimana kita berbagi dengan orang lain. Nah, ini yang paling penting dari puasa yang kita jalani saat ini. Saya kira itu teman-teman sekalian, waktunya kita sudah habis, sudah dibatasi, dan Tenap, terima kasih banyak pencerahannya pada sore hari ini. Sekali lagi banyak hal baru yang kita dapat. Semoga ini teman-teman juga menjadi inspirasi buat kita untuk mengakhiri bulan Ramadan ini dengan baik, dengan takut, dengan menjadi orang yang bertakwa. Sertifikat ini semua ya, mutakin semua ya. Iya. Mudah-mudahan Tenap. Makasih banyak ya Teh ya, waktunya. Maafin kalau salam untuk keluarga semuanya, semoga sehat, semoga kita menjadi insan-insan yang bertakwa. Terima kasih sekali lagi. Besok jam 4 kita akan kembali lagi pada jam yang sama. Besok kita akan bicara dengan siapa ya? Besok kita akan kehadiran seorang narasumber dari Fakultas Adab dan Humaniora, Profesor Amelia Fauzia. Nah, besok kita akan bicara tentang zakat dan pemberdayaan umat. Terima kasih. Sekali lagi terima kasih. Semoga ada manfaatnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.